kuliah APSI ya di kelas TIB itu masuk di pertemuan minggu keempat ya, di tanggal 19 September ini di hari Selasa ya. Jadi kita sudah masuk pertemuan keempat, di mana di sini kita membahas mengenai dasarnya dulu dari sistem ya. Jadi kalau mungkin kalian sudah pelajari di beberapa mata kuliah lainnya untuk mengenai sistem itu apa saja sih yang bisa kita pelajari di sini. Nah, ini masuk dulu ke bagian sub di konsep dasar sistem ya. Nah, setelah itu di sini menurut beberapa peneliti ya, kalau yang kita lihat yang ada di sini ya, yang dibaca atau misalnya dipilih itu adalah dari menurut Scott ya, dari tahun 96 itu, di mana sistem itu ya terdiri dari beberapa unsur. Ini yang paling apa namanya yang sering ada di perusahaan atau misalkan di sistem kita sendiri sekalipun ya secara individu itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output ya. Jadi yang namanya misalkan sistem transportasi ya, lalu apalagi misalkan sistem informasi ataupun tata surya ya, atau bahkan di sistem kita sendiri ya, misalkan pencernaan atau misalkan saya lupa sistem apa lagi ya untuk pernafasan lah gitu. Nah, semuanya itu memiliki ketiga unsur ini ya, jadi nggak mungkin yang salah satunya itu nggak ada ya. Jadi misalkan kalau di sistem pergudangan misalkan inputnya itu apa? Inputnya itu adalah barang dikirimkan dari supplier ya, misalkan berupa material atau apa namanya barang jadi ya, atau barang setengah jadi yang mau disimpan di gudang. Nah, itu namanya input ya. Jadi input itu lebih ke pemasukan atau sumber dari entitas luar gitu ya. Nah, untuk prosesnya itu apa namanya? Tadi namanya itu adalah misalkan sistem pergudangan ya. Kalau proses di pergudangan itu tidak kita hanya sekedar menyimpan barang di gudang saja gitu ya. Karena yang namanya kita simpan di gudang sekalipun itu pasti ada biaya yang keluar ya. Misalkan untuk biaya penyimpanan ya, lalu biaya maintenance gudangnya gitu ya. Di situ juga termasuk namanya proses ya. Nah, proses di sini bagaimana kita bisa melihat apa saja yang bisa kita lakukan selama masih di dalam sistem tersebut ya. Dan biasanya ya untuk proses di sini kalau tidak ada pengaruh dari lingkungan ya, bisa jadi pengaruh dari feedback ya atau umpan balik. Nah, makanya sebisa mungkin bagaimana kita bisa melakukan proses itu dengan input yang seminimal mungkin, tapi bisa menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Ya, itu yang namanya kita mempelajari dalam konsep teknik industri ya. Jadi kita memanfaatkan apa namanya input seminimal mungkin, tapi bisa menghasilkan output sebanyak mungkin gitu. Nah, itu dilakukan dalam apa namanya di processing atau proses. Nah, outputnya apa kalau misalkan di sistem pergudangan ya, kalau di sini tadi kan input ya sudah. Nah, outputnya ada berupa bagaimana barang tersebut dikirimkan ke beberapa apa namanya tempat tujuan, misalkan ke tempat distributor atau misalkan tempat warungnya langsung, yaitu bisa berupa namanya output ya. Dan tentunya yang namanya sistem ini tidak serta merta harus apa namanya dalam bentuk barang ya, bisa juga berupa jasa gitu. Jadi ini apa namanya keduanya ini berlaku. Nah, sehingga secara definisi secara umumnya di sini itu adalah sekumpulan objek yang saling berelasi atau berhubungan ya. Jadi poinnya di sini ya berelasi dan ada interaksi ya. Jadi misalkan dari input kita apa namanya mau melakukan apa namanya pemasukan dari supplier. Nah, itu juga harus ada interaksi kepada prosesnya tadi. Jadi ada apa namanya bukan prosesnya ya, tapi ada istilahnya itu adalah umpan balik dari misalkan proses sama input tadi ya, itu namanya diinteraksi. Nah, serta hubungan antar objek itu bisa dilihat sebagai satu kesatuan ya. Jadi
misalkan ada beberapa objek tadi ya, misalkan dari supplier, lalu ke gudang, lalu misalkan diantar ke distributor, itu bisa kita lihat menjadi satu kesatuan namanya sistem pergudangan ya. Dan tentunya itu dirancang untuk mencapai satu tujuan tadi ya. Bagaimana kita bisa mengantarkan produk dari pabrik misalkan atau supplier itu diantar ke konsumen ya. Tujuannya seperti itu ya. Nah, contoh yang lain misalkan ada sistem tata surya, sistem pencernaan, atau misalkan sistem informasi dan lain sebagainya gitu. Jadi yang namanya sistem itu tidak serta-merta yang harus di perusahaan itu enggak gitu. Ya. Adapun misalkan kalau di sistem yang ada di kita ya, misalkan pencernaan atau misalkan sistem pernafasan juga termasuk itu di dalam sistem tadi. Tapi di sini konteksnya adalah bagaimana kita bisa mempelajari sistem yang ada di sistem informasi ya. Kalau di sistem informasi itu kan yang namanya masukan atau input rata-rata berupa namanya data ya. Nah, data baru diproses menjadi informasi sehingga outputnya adalah informasi ini digunakan sebagai namanya knowledge gitu. Nah, contoh yang lainnya misalkan kalau kita membuat aplikasi atau website ya tentunya kan data yang dibutuhkan itu apa aja gitu. Misalkan data berupa untuk misalkan perlombaan gitu. Lomba misalkan antar kampus gitu. Atau misalkan ada kegiatan lainnya. Nah, itu baru diproses menggunakan aplikasi atau misalkan software pihak ketiga ya, baik itu via online atau offline ya, sehingga menghasilkan desain yang bagus. Nah, contohnya adalah misalkan di Canva ya. Nah, output dari Canva itu adalah bagaimana dia bisa menghasilkan desain tanpa harus menyulitkan penggunanya gitu. Ya, mungkin kalau kalian pernah mencoba Photoshop sama Canva pasti lebih gampang dengan Canva gitu. Karena di satu sisi mereka bisa memudahkan untuk mengganti objek-objek yang ada di kanvas tersebut ya. Kalau di Photoshop kan mau nggak mau kan kita harus mengganti layer ya, kalau misalnya mengganti objek yang ada di foto tersebut, dan itu memang membutuhkan skill yang sangat tinggi gitu. Dan tentunya di Photoshop tersebut ya, kalau misalkan memang sudah lebih jago biasanya lebih dibutuhkan sih kalau di dunia kerja dibandingkan yang kita yang jago di kanvas gitu. Karena di satu sisi hasil atau output yang lebih bagus itu memang sebenarnya lebih bagus di Photoshop dibandingkan Canva, karena prosesnya juga lebih rumit di Photoshop dibandingkan dengan Canva tadi. Nah, sehingga di sini perlu diingatkan sekali lagi ya, bagaimana kita bisa menghasilkan output kalau tidak semaksimal mungkin ya, atau bisa sebagus mungkin. Gitu. Nah, karena di sini kita sebagai engineer teknik industri ya, itu bisa melihat keluarannya itu apakah sudah memenuhi standar. Yang kedua adalah apakah sudah memenuhi ekspektasi konsumen. Ya, ya syukur-syukur melebihi ekspektasi lah hasil outputnya. Jadi misalkan untuk desain poster ya, itu ternyata kita menginginkan gaya klasik gitu. Tapi ternyata yang dihasilkan itu lebih dari gaya klasik tadi. Jadi benar-benar di luar perkiraan. Makanya di sini bagaimana caranya si engineer tersebut bisa menghasilkan output yang harapannya yaitu melebihi ekspektasi ya. Jadi jangan sampai itu di bawah ekspektasi untuk output itu sendiri ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan outputnya sudah bagus ya, itu kan jadi menarik salah satunya adalah konsumen yang lainnya gitu. Oh, ini produknya bagus nih seperti itu. Nah, makanya kita bisa melihat kalau dari sistem yang bagus itu bagaimana dia bisa memiliki input, proses dan output yang bagus ya. Ini untuk yang di sistem secara sederhananya. Nah, kalau untuk yang berikutnya ya, karakter dari sistem itu sendiri biasanya ya, yang membedakan satu sistem dengan sistem yang lainnya. Ini membedakan ini ya, untuk misalkan sistem A dengan sistem B gitu, itu pasti ada yang berbeda juga. Walaupun misalkan yang tadi saya beri contoh itu adalah sistem pergudangan ya. Misalkan di perusahaan A dan di perusahaan B itu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Nah, salah satunya adalah lebih ke batasan tadi. Nah, batasan itu apa aja?
Biasanya kalau untuk kita membatasi sesuatu ya, kalau tidak keuangannya atau money, kalau tidak SDM-nya, satu lagi adalah waktunya. Gitu. Jadi ini hampir mirip ya kalau misalkan kita pelajari apa namanya materi manajemen proyek yang ada di pertemuan minggu kemarin gitu. Dan juga batasannya ada lagi, misalkan batasannya luas tempatnya gitu ya. Lalu misalkan apalagi batasan apa namanya kalau tidak salah itu saya lupa, selain ruang itu ada namanya lebih ke pengerjaan sesuai dengan si SOP tadi ya. Nah, makanya di sini bisa jadi kalau yang namanya batasan itu jangan sampai itu terlalu terikat kepada si perusahaan tadi ya. Biasanya kalau perusahaan yang indikatornya berhasil ya, itu batasannya tidak terlalu ketat gitu. Artinya misalkan ternyata perusahaan A itu mempunyai keuangan yang lebih dibandingkan perusahaan B gitu. Nah, itu bisa jadi ada potensi di mana sistem yang di perusahaan A itu lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan B. Dan tentunya walaupun uangnya banyak ya tapi tetap saja ya apa namanya kalau misalnya SDM-nya tidak terlalu apa namanya mumpuni ya sama aja bohong gitu. Nah, makanya di sini batasan juga itu bisa mempengaruhi perbedaan sistem di misalkan perusahaan A dengan perusahaan B gitu. Nah, ini kita konteksnya itu adalah membandingkan dua perusahaan tapi sistem itu sama gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan atau environment. Itu biasanya kalau nggak di apa namanya di masyarakat sekitar ya. Nah, masyarakat sekitar kan itu bisa mempengaruhi atau misalkan dari lingkungan yang ada di misalkan pemerintahannya gitu. Ya, ini bisa mempengaruhi apa namanya dari suatu sistem. Ya. Apalagi di misalkan pemerintah daerah lah seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita mencoba ya mempunyai gudang gitu, contoh lah, misalkan di apa namanya di Cikarang ya, atau misalnya Bekasi, itu pasti berbeda lingkungannya dengan kalau misalnya kita mau membangun gudang di misalnya sekitar Lampung situ. Ya, di satu sisi lingkungan tersebut adalah bagaimana dia bisa apa namanya memberikan uh, upah atau gaji itu sesuai dengan UMR di daerahnya gitu. Ya. Dan jelas apa namanya kalau di misalkan di Cikarang Bekasi kan pasti UMR-nya lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Lampung gitu. Tapi di satu sisi harga untuk sewa gudang atau kita mau beli tanah untuk membangun gudang itu pasti lebih mahal juga di Cikarang atau Bekasi dibandingkan dengan yang di Lampung. Ya, sehingga di sini faktor apa namanya baik itu di pemerintah daerah atau masyarakat itu bisa mempengaruhi sistem pada pergudangan yang di perusahaan A atau perusahaan B ya. Walaupun misalkan ternyata masih di sama-sama di satu daerah nih, ya, misalkan pergudangan masih tetap ya di Lampung, itu juga pasti juga ada pengaruh dari lingkungan tadi, ya. Apakah apa namanya pergudangan tersebut itu mengganggu masyarakat sekitar atau enggak gitu, ya. Kalau misalnya mengganggu masyarakat sekitar kan mau nggak mau kan apa istilahnya tuh harus membatasi apa namanya aktivitas perusahaan tadi. Ya. Nah, sehingga lingkungan yang di sini itu bisa mempengaruhi sistem yang ada di pergudangan, contohnya seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada berupa masukan input, output, sama tadi apa namanya harusnya ada proses ya di sini yang membedakan sistem satu dengan sistem yang lainnya. Nah, biasanya kalau yang sama-sama di perusahaan apa namanya di pergudangan ya, input juga pasti berbeda antara perusahaan A dan perusahaan B gitu, karena mereka juga memilih supplier itu kan tidak serta-merta langsung jadi ya. Pasti mereka juga punya namanya metode untuk memilih supplier. Ya, misalkan metode pemilih supplier itu kita menggunakan metode AHP, ya, Analytical Hierarchy Process, atau misalkan ANP, Artificial Network apa namanya proses kalau tidak salah. Itu namanya pemilihan metode untuk supplier. Itu contoh kecilnya ya untuk kita memilih supplier di input. Dan juga output yang dihasilkan juga sesuai dengan proses yang ada di perusahaan A atau perusahaan B ya. Karena proses yang terbaik ya kalau dilakukan pergudangan perusahaan atau perusahaan B itu rata-rata kalau tidak dari SDM-nya bisa jadi dari apa namanya mesin atau perlengkapan yang dimilikinya gitu. Kalau gudang yang apa namanya yang terbaik itu ya biasanya kalau tidak dari apa namanya untuk penyimpanan storage ya. Satu lagi adalah adanya alat transportasi yang canggih, misalkan
menggunakan apa namanya forklift ya. Itu kalau misalnya sudah punya forklift, artinya biasanya untuk pergudangan itu sudah apa namanya sudah sangat bagus lah untuk permindahan dari tempat A ke tempat B. Gitu. Kalau misalnya masih menggunakan hand cleave ya atau misalnya menggunakan tenaga orang itu rata-rata memang biasanya pergudangan yang sangat kecil. Gitu. Makanya di sini keluar atau outputnya itu yang membedakan pergudangan di perusahaan A atau perusahaan B. Nah ini juga untuk komponen yang digunakan ya tadi seperti misalkan mesin tadi apa namanya apakah yang digunakan itu yang sudah canggih atau belum. Tapi tentunya komponen yang canggih biasanya memang harganya lebih mahal ya. Tapi kita balik lagi apa namanya di komponen tersebut. Apakah dia sudah efektif sama efisien belum dalam prosesnya gitu. Kalau misalnya sudah efektif ya berarti kan walaupun kita mengeluarkan banyak uang, tapi setidaknya hasil outputnya lebih baik dibandingkan kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ya. Nah, ada juga penghubung atau interface juga. Ini kalau lebih ke kita mau menggunakan aplikasi ya. Apakah aplikasinya yang digunakan itu sudah cukup bagus atau belum? Gitu. Ya, rata-rata kalau di pergudangan ya hampir tidak mungkin itu tidak ada komputer ya. Karena yang namanya apa namanya kita memasukkan barang ya ke gudang ya mau nggak mau kan kita harus memasukkan data tadi, data apa namanya penerimaan gudang sama data pengiriman dari gudang ke luar gitu. Itu harus kita mempunyai, salah satunya adalah aplikasi tadi. Dan juga penyimpanan atau storage ya. Ini mau penyimpanan di database-nya atau misalkan penyimpanan dalam realnya itu sendiri, misalnya gudangnya itu apakah mencukupi untuk menyimpan beberapa barang gitu ya. Nah, makanya di sini disesuaikan dengan luas tanah tadi ya. Luas tanah tadi apakah sudah mencukupi dari permintaan supplier atau belum ya. Kalau misalkan kita ambil contohnya di pergudangan. Rata-rata kalau pergudangan yang bagus sekalipun ya itu kita mempunyai luas yang luas tanah yang sangat besar ya. Tapi tentunya jangan terlalu luas sekali ya karena di satu sisi mereka juga membutuhkan biaya maintenance untuk atau perbaikan misalkan kalau terjadi apa namanya pemeliharaan untuk tanah tadi ya karena saking luasnya tadi itu kan mau nggak mau kan harus memperbaiki misalkan kalau terjadi kerusakan lantai ya atau misalkan ternyata ada beberapa tumbuhan yang tumbuh di sekitar lahan tersebut gitu. Itu juga salah satu faktor di mana penyimpanan storage ini bisa mempengaruhi dari karakteristik sistem. Nah, di sini baru paling terkecil dari sistemnya tadi. Ya, misalkan kalau di sistem otomotif ya, itu pasti ada beberapa apa bagian yang terkecil dari sistem. Itu namanya adalah subsistem. Ya, ini bisa dijelaskan sebagai sebuah sistem dalam sistem yang lebih besar gitu. Jadi contoh misalkan di sistem apa namanya otomobil atau sistem mobil roda 4 gitu ya itu memiliki beberapa pecahan yang berupa subsistem yaitu adalah sistem mesin ya atau sistem bodi atau roda gitu ya. Jadi di sistem mesin tersebut kan pasti ada beberapa komponen atau input proses dan output yang sedang bekerja ya. Misalkan input dari mesin itu adalah apa namanya bahan bakar ya untuk diolah menjadi apa namanya tenaga atau misalkan power dari mesin tersebut supaya bisa menghasilkan berapa HP atau berapa PS yang ada di apa namanya mobil tersebut gitu. Itu yang namanya sistem mesin yang dikategorikan sebagai subsistem ya. Kalau sistem body itu sudah jelas apa namanya inputnya ada berupa apa kalau tidak salah itu bahan-bahan dari misalkan dari bukan plastik ya saya lupa namanya bahan di body itu kalau tidak satu yang pasti hampir jelas apa namanya tidak mungkin besi 100% ya kalau misalnya pakai besi 100% pasti rata-rata itu pasti ada karatnya juga gitu makanya mereka juga mempertimbangkan bahan untuk pembuatan body tadi ya body ini kan nanti outputnya adalah bagaimana dia bisa apa namanya sesuai dengan bentuk dari mobil tersebut ya misalkan apakah dari bentuknya itu MPV atau misalnya sedan atau misalnya hatchback ya itu masuk ke dalam sistem body. Kalau yang ketiga itu sistem roda itu ya jelas ya jadi tanpa body kalau misalkan mobil jalan itu harus pakai roda atau ban di sini ya tentunya apa namanya baik itu
apa namanya, roda 4 atau roda 3 itu bisa dikategorikan sebagai mobil ya. Kalau zaman dulu di apa namanya, di beberapa negara Eropa ya itu masih ada mobil yang beroda 3 ya, atau misalnya kalau di India itu kayak bajaj gitu. Nah, kadang rodanya itu bisa yang ada di depan, roda yang 3 itu biasanya yang satu rodanya ada di depan ya. Nah, makanya di sini sistem roda itu bagaimana dia bisa menghasilkan output ya, yaitu adalah bisa melakukan perpindahan dari tempat A ke tempat B gitu. Nah, di sini baru kita melihat pengertian subsistem itu adalah mewakili dari sistem yang ada, contohnya adalah di automobile. Nah, apakah ada sistem yang buruk yang kita apa namanya pelajari di sini ya? Itu pasti ada juga. Nah, yang pertama itu adalah tidak memenuhi kebutuhan pengguna atau misalkan apa namanya tidak memenuhi permintaan lah istilah seperti itu. Misalkan di apa namanya sistem pergudangan tadi ya, dari konsumen tadi ternyata kita mau apa namanya minta barang A yang dipenuhi ada barang B, ya itu kan pasti kita nggak mau lah ya, apa namanya untuk kalau misalnya tidak memenuhi kebutuhan pengguna, itu namanya sistem yang buruk juga. Nah, yang kedua itu lebih ke apa namanya performance yang buruk. Nah, ukuran dari performance yang buruk itu kalau tidak waktunya telat ya, pengiriman telat, atau bisa jadi penyimpanannya itu tidak sesuai dengan apa namanya tempatnya gitu ya. Kalau kita lihat di pergudangan lah, contoh misalkan di Indoglossy lah, itu contoh yang paling bisa kita lihat secara real ya kalau di dekat di kampus ini, itu apa namanya rata-rata barang yang dijual itu ditempatkan sesuai dengan apa namanya penggunanya ya. Jadi kalau misalkan barangnya itu berupa makanan atau minuman, itu pasti sudah ditempatkan tersendiri ya. Beda kalau misalkan barang itu berupa misalkan plastik atau misalkan barang yang tidak habis pakai, itu pasti di apa namanya di split atau dipecah sesuai dengan penempatannya masing-masing. Jadi hampir tidak mungkin ada apa namanya di tempat penjualan makanan itu ternyata ada barang misalkan berupa mainan gitu, itu nggak mungkin ada ya. Makanya di sini ukuran performance yang buruk kalau misalkan apa namanya penempatannya itu tidak sesuai dengan tempatnya tadi ya. Atau misalkan yang ketiga itu reliabilitasnya rendah ya. Ini lebih ke apa namanya bukan ke gunanya tapi lebih ke apa namanya daya tahan dari sistem tersebut ya. Jadi kadang kalau misalkan sistem yang buruk itu bisa jadi ada pengaruh dari lingkungan luar, itu ternyata apa namanya bisa apa ya istilahnya itu mempengaruhi secara negatif ya kepada sistem tersebut. Nah, itu makanya di sini dikategorikannya sebagai reliabilitas yang rendah. Atau yang keempat itu adalah kegunaan rendah juga ya. Jadi benar-benar nggak efektif lah istilahnya di apa namanya di konsep teknik industri. Misalkan kita mempunyai apa namanya forklift ya di pergudangan, tapi ternyata yang dipakai itu hanya cuma untuk misalkan hanya 2 dus atau 3 dus gitu. Jadi benar-benar tidak efektif sama sekali gitu. Biasanya kan kalau kali angkut di forklift kan itu pasti tingginya mungkin 2 meter lah gitu untuk apa namanya mengangkutan barang. Tapi kalau misalnya hanya digunakan sebagai apa namanya hanya 4 dus atau 3 dus yang tingginya nggak nyampe 50 cm lah, itu gunanya itu memang sangat rendah sekali gitu. Nah, makanya di situ bisa dikategorikan sebagai sistem yang buruk ya. Atau contoh kesulitan yang lainnya misalkan nggak ada jadwalnya ya. Jadi tiba-tiba apa namanya ada pengiriman tapi tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ya itu bisa jadi termasuk sistem yang buruk ya. Kalau misalnya di pergudangan itu pasti ada yang namanya penjadwalannya atau scheduling, itu dilakukan secara tertata rapi ya. Atau tidak ada rencana anggaran, ini kalau ini fatal ya. Jadi kalau misalnya nggak ada RAB ya berarti kan nggak akan bisa jalan juga kalau nggak ada duitnya ya. Bisa jalan tapi ternyata 100% over budget, ini kita hindari ya, karena namanya apa namanya ya namanya over budget itu bukan apa namanya istilahnya bisa mengganggu perusahaan kita juga gitu. Makanya kita butuh namanya RAB atau rencana anggaran biaya. Dan satu lagi untuk stakeholder ini adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu ya. Jadi yang terlibat misalkan di pergudangan itu siapa aja.
Apakah owner-nya, apakah staff-nya, atau misalkan apakah si driver yang eh, apa namanya menggunakan forklift, atau misalkan ada dari pihak supplier tadi, itu namanya stakeholder ya, yang terlibat dalam satu sistem tadi. Nah, tapi kalau di sistem informasi ya, itu stakeholder dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama manajemen sistem informasi, yang kedua analis sistem, sampai dengan teknisi sistem informasi. Ya. Nah ini tentunya untuk stakeholder ini eh, mungkin sudah tidak asing ya kalau kita dipelajari di beberapa mata kuliah lain, karena yang namanya stakeholder ini siapa yang terlibat apa namanya di dalam satu perusahaan yang ada di misalkan pergudangan atau perkantoran ya, atau bahkan bisa di kampus sekalipun seperti itu ya. Ini yang namanya di stakeholder seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi ke set berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke ya, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ini masuk ke perancangan sistem ya. Jadi di sini namanya analisis peran sistem. Nah, untuk pengertiannya sendiri ya, kemarin sudah dibahas ya, lebih ke analisis, mendefinisikan masalah. Kalau di desain itu lebih ke pemecahan masalah gitu. Terus untuk analisis ini kita bisa mendekati dari requirement ke spesifikasi gitu. Dan untuk desain ini untuk kita bisa memecahkan masalah ya dari spesifikasi menuju ke implementasi. Makanya di sini kita menggunakan pendekatan ANSI ya, meliputi bagaimana kita bisa membangun sistem informasi ya. Lalu yang kedua menganalisis kebutuhan dari sistem informasi. Yang ketiga ini bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis komputer. Yang keempat adalah bagaimana memecahkan masalah dalam organisasi melalui sistem informasi. Nah, setelah itu baru kita menggunakan metodologi pengembangan sistem ya. Jadi sesuai dengan SDLC, mulai dari identifikasi, lalu inisiasi, analisis, desain, implementasi, sampai pemeliharaan. Ya. Nah, kalau yang di bagian identifikasi, ada hal yang harus dilakukan bagaimana kita mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial gitu. Misalkan kalau untuk proyek pembuatan aplikasi ya, misalkan untuk pengiriman barang atau misalkan aplikasi untuk pembuatan mobile banking ya. Itu biasanya yang lebih potensinya rata-rata adalah di mobile banking tadi ya. Di satu sisi nasabah atau pengguna di bank itu sudah ada atau misalkan banyak ya. Misalkan di bank BCA atau apa namanya di bank BNI atau bank Mandiri ya. Itu rata-rata nasabah pasti seluruh Indonesia juga sudah ada gitu dibandingkan kalau kita mau membangun proyek aplikasi misalkan pengiriman barang gitu dan itu memang terbatas juga ya konsumen juga yang apa namanya di mana pelanggannya itu hanya membutuhkan jasa tersebut ya tapi kalau bank itu sendiri itu kan pasti rata-rata ya penggunanya kan sudah terdaftar di beberapa kota atau sebanyak kota gitu ya. Makanya di sini kita mengidentifikasi proyek-proyek yang potensi itu yang mana gitu. Misalkan kita mau memilih misalnya tadi adalah mobile banking ya. Nah, kalau mobile banking lalu kita bisa melakukan klasifikasi dan ranking proyek gitu. Nah, ranking yang di sini maksudnya adalah memilih mana yang paling apa namanya menguntungkan bagi apa namanya si kontraktor tadi. Misalkan kalau mobile bankingnya kita ternyata mau memilih BCA dibandingkan dengan BNI atau Mandiri ya. Karena di satu sisi yang namanya BCA pasti pengguna mobil banking itu lebih banyak rata-rata ya dibandingkan dengan yang BUMN tadi. Baru kita bisa memilih proyek untuk dikembangkan. Nah, makanya di sini kita yang salah satu yang tadi ya di metodologi pengembangan sistem itu kita melakukan identifikasi dan apa namanya kita menyeleksi proyek yang akan kita pilih ya. Jadi nggak sembarang apa namanya kita harus memilih proyek ini oh ini karena ada aja gitu kan kita nggak seperti itu ya makanya kita lihat dulu apa namanya latar belakangnya seperti apa apakah pelanggannya sudah ada atau misalnya kita harus cari pelanggannya lagi gitu itu kan juga jadi faktor kita memilih apa namanya bagaimana kita bisa melihat seberapa potensi proyek yang ada di apa namanya di perusahaan tadi ya. Ini contoh kita memilih misalkan kita mau membangun aplikasi mobile banking BCA ya. Nah, yang kedua baru kita melakukan inisiasi dan perencanaan proyek ya. Dalam tahapan ini proyek sistem informasi yang potensial dijelaskan dan argumentasi untuk melanjutkan proyek itu dikemukakan ya. Nah, baru setelah itu di kedua rencana kerja yang matang juga disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan lainnya gitu. Oke, sebentar. Yang ketiga, jadi pada tahap ini itu ditentukan secara detail ya rencana kerja yang harus dikerjakan sama durasi yang diperlukan itu berapa lama gitu. Karena yang namanya proyek itu tadi ya lagi-lagi dasarnya itu adalah waktu ya. Dan juga adanya sumber daya manusia ya. SDM-nya itu apakah sudah mumpuni atau belum. Dan satu lagi adalah
perangkat lunak ataupun perangkat keras, dan sampai ke finansial. Ya, itu juga diestimasi. Nah, biasanya yang tadi itu dituangkan dalam jadwal pelaksanaan proyek nih. Karena yang namanya jadwal pelaksanaan proyek kita kan terbatas oleh waktu ya. Di satu sisi pelanggan membutuhkan akan mobil banking tersebut ya, atau bahkan bisa jadi pada saat waktu itu ya, sebelum ada internet lebih kencang atau lebih canggih pada saat ini ya, bisa jadi mereka belum tahu ya namanya mobil banking ya. Makanya di sini mungkin pada di zaman dulu ya, misalnya 10 tahun belakangan atau 20 tahun belakangan, mereka baru membuat yang namanya aplikasi mobil banking via HP gitu. Makanya di sini kenapa yang hal-hal yang tadi itu dituangkan dalam jadwal pelaksanaan proyek, supaya bisa mengenalkan aplikasi baru tersebut kepada nasabah BCA tadi ya. Dan juga untuk peran manajer si sistem informasi ini itu yang harus berpengalaman ya. Kalau misalnya yang nggak experience ya berarti kan nggak mungkin juga gitu untuk dilakukan proyek yang ada di di mobile banking BCA gitu ya. Oke, oke, tunggu sebentar. Oke, nah setelah yang kedua tadi, baru masuk kita ke tiga, yaitu namanya analisis ya. Di sini kan analisis adalah kita bisa mendefinisikan masalah yang terjadi di misalkan bank BCA tadi ya. Nah, tahapan analisis ini adalah tahapan di mana sistem yang sedang berjalan itu dipelajari dan sistem pengganti itu diusulkan. Ini kalau misalkan ini ya kalau sudah ada sistem yang sudah ada ya. Tapi kalau misalkan belum sistem yang benar-benar belum ada sama sekali, itu tetap bisa kita lakukan analisis gitu. Ini contohnya kalau misalkan ternyata sistemnya itu sudah ada dari sebelumnya ya. Karena yang namanya transaksi di bank dimanapun ya, itu kalau tidak melalui via teller, via ATM, via internet banking, atau via mobile banking gitu. Atau bisa jadi kita melakukan via SMS banking ya. Tapi kalau SMS banking mungkin agak jarang ya kalau di zaman sekarang, karena sudah teralihkan oleh namanya mobile banking gitu. Kalau di zaman dulu yang masih HP-nya kayak Nokia seperti itu yang masih via SMS atau MMS gitu, itu kita bisa menggunakan SMS banking ya. Karena di sini tujuan utamanya itu adalah kita paham dulu ya, atau kita bisa mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari sistem baru ya. Jadi yang mau dipasang tuh apa aja sih yang di sistem tadi. Karena kalau di sini kan kita lihat contohnya di Bank BCA itu bagaimana dia bisa memasangkan mobile banking tersebut ke dalam sistem transaksi di Bank BCA tadi ya. Mungkin kalau sudah terjadi di Bank BCA tadi ya, rata-rata yang namanya mobile banking BCA itu memang dari sisi keamanan dan sisi kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan bank lain gitu. Nah, makanya di sini aktivitas utama dalam fase ini itu kita bisa melihat ada namanya pengumpulan informasi, lalu mendefinisikan sistem requirement, yang ketiga prioritas kebutuhan, yang keempat menyusun dan evaluasi alternatif, sampai kelima itu adalah mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Ya. Setidaknya dengan aktivitas di sini ya, kita bisa melihat apa saja sih yang mau dikumpulkan untuk tahap analisis ya. Karena yang namanya informasi ya, itu kan kita lihat dari data transaksi masuk atau keluar ya, yang ada di bank tersebut. Kalau misalnya kita untuk menabung, artinya kan kita data masuk ya, data masuk ke bank tadi. Saya lupa istilahnya itu kalau nggak debit atau kredit gitu, karena namanya dari itu kan beda-beda ya di setiap bank tadi. Karena kalau misalnya kita melihat dari sisi customer, itu biasanya adalah kalau di itu ada kredit lah ya, karena kita menabung tadi. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan, itu namanya debit ya gitu. Nah, ini contohnya untuk di tahap analisis ya. Nah, berikutnya masuk ke desain, ini baru ke tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep ya.
menjadi yang real gitu. Jadi yang misalkan masih yang ada prototipe-nya, misalkan masih belum rilis lah seperti itu dari aplikasi tersebut atau versi beta, jadi versi production atau versi yang sudah jadi. Ya. Rata-rata kalau biasanya ya hampir sebagian besar developer untuk pembuatan aplikasi mereka menguji cobakannya itu yang masih versi beta ya itu tidak dilempar ke kalangan umum ya, rata-rata seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di Bank BCA kan belum pernah ada ya developer itu di Bank BCA tersebut itu melempar aplikasinya ke ke kalangan umum ya yang masih versi beta, itu nggak mungkin ada ya, karena yang namanya aplikasi mobile banking BCA kan itu memang sangat riskan ya untuk pengeluaran money atau uang gitu ya. Jadi nggak mungkin pernah ada misalkan aplikasinya dalam bentuk mod ya atau modification aplikasi tadi. Nah, gitu. Makanya di sini yang namanya tahapan desain ya itu bisa berupa konsep menjadi sistem aplikasi yang sifatnya itu adalah real gitu ya. Oke. Nah, untuk desain itu sendiri itu menjadi dipecah atau dibagi menjadi 2 tahap ya. Jadi satu itu adalah desain logis ya atau logical design. Yang kedua adalah tahapan desain fisik ya seperti itu. Ini yang namanya tahapan desain sistem kalau misalkan kita mau menyusunnya itu apakah menarik konsumen ya atau user friendly ya, atau misalkan membuat sistemnya itu sesuai dengan kebutuhan zaman ya. Misalkan ada yang sukanya tampilan klasik, ada yang suka tampilannya yang masa kini gitu. Nah itu harus dibikinkan lagi ya, karena rata-rata kalau di Bank BCA itu penggunanya lebih dominan ke kalangan usia yang sudah tahap ke atas gitu, misalnya 30 tahun ke atas, rata-rata seperti itu ya kalau di Bank BCA, karena mereka juga berdirinya sudah sejak lama gitu, dari tahun 50-an lah kalau gitu. Berarti kan sudah 70 tahunan untuk menjadi nasabah Bank BCA, bahkan bisa jadi keturunan juga itu menjadi penerus dari Bank BCA tadi. Nah, kalau di desain logis ini lebih ke desain semua fitur-fitur fungsional ya dari sistem itu dipilih ya dari tahapan analisis ya. Itu dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang akan digunakan ya. Jadi hasil dari tahapan ini itu lebih ke deskripsi fungsional mengenai data yang yang sudah ada ya, dan juga proses yang ada dalam sistem baru tadi. Dan juga deskripsi yang detail itu berupa yang 3 unsur sistem tadi. Yang pertama inputnya, data apa saja menjadi input, lalu outputnya berupa informasi, kalau prosesnya adalah prosedur yang harus dieksekusi mengubah input menjadi output gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, lalu berikutnya di setelah desain logis tadi ya. Oke, ini sebentar ini saya dulu yang enggak. Oh, ini sudah ya. Oke. Nah, setelah desain logis tadi baru masuk ke desain fisik ya. Ini desain fisik merupakan spesifikasi logis diubah ke dalam detail teknologi ya, di mana pemrograman dan pengembangan sistem itu bisa diselesaikan ya. Nah, hasil dari tahapan ini beda dengan tadi ya, secara yang tadi logis, ini fisiknya lebih ke mengenai pilihan teknologi perangkat lunak dan sama si hardware yang digunakan. Nah, deskripsinya itu apa aja untuk detail speknya tadi. Yang pertama modul program, yang kedua filenya, yang ketiga sistem jaringan, yang keempat sistem perangkat lunak ya. Ini untuk desain fisiknya. Nah, setelah itu baru ke tahap kelima, ya ini masuk ke tahapan implementasi. Jadi ada yang mesti harus kita lakukan di implementasi. Yang pertama adalah kita menguji coba atau testing ya, menguji hasil kode program. Tentunya ini bisa berupa versi beta ya, atau misalkan versi production ya, kalau yang sudah jadi ya. Nah, biasanya kalau durasi waktu untuk penguji cobaan aplikasi versi beta ya, itu rata-rata ada yang berbulan-bulan atau bahkan berminggu-minggu ya.
tergantung dari kesulitan pembuatan si aplikasi tadi ya. Kalau misalkan sudah siap dipakai ya, artinya tidak ada bug sama sekali atau tidak ada error, itu bisa masuk ke dalam tahap production atau siap dirilis ke publik atau kalangan umum ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat apa namanya di Google ya, atau misalkan ada beberapa aplikasi misalkan yang ada di Google Maps atau misalkan Microsoft Edge, itu kan rata-rata mereka menawarkan uji coba aplikasi versi beta ya, karena developer mengizinkan kalangan umum untuk mencoba aplikasi tersebut ya. Jadi bisa ketahuan nih apa saja kekurangan yang ada di program tersebut sebelum diluncurkan secara production ya. Nah, yang kedua baru ke instalasi atau setup ya. Ini kalau yang sering kita apa namanya melalui tahap untuk apa namanya install aplikasi ya. Misalkan kalau kita install aplikasi Microsoft Office ya, atau aplikasi apalagi misalkan Google Chrome ya, lalu apalagi misalkan Adobe Acrobat Reader lah, atau misalkan ada VLC Media Player. Ini tahapan instalasi paling sering kita apa lakukan ya. Jadi pada saat kita mau mencoba instalasi, pasti yang pertama dilakukan terlebih dahulu itu adalah lokasi instalasinya mau di mana, apakah di drive C atau misalnya drive D ya. Nah, setelah itu baru klik instalasinya sampai selesai, dan setelah uji coba maka dilakukan proses instalasi tadi ya. Nah, biasanya kalau instalasi ini itu kalau formatnya misalkan kalau tidak .exe ya, atau misalnya ada format yang lain untuk melakukan instalasi tadi supaya program tersebut itu permanen ya di dalam komputer tersebut ya. Jadi apa namanya istilahnya benar-benar apa namanya menempel lah di apa di drive tersebut. Dan ada juga biasanya kalau instalasi ini yang bisa berupa namanya portable ya. Jadi tidak perlu melakukan instalasi tapi cukup dari melalui flash disk ya. Jadi bisa di apa namanya digunakan di komputer lain tanpa harus melalui proses instalasi. Jadi cukup langsung membuka program pada saat itu juga ya. Nah, itu namanya portable ya. Tapi biasanya rata-rata ya aplikasi yang bersifatnya portable itu memang jarang ya yang apa merilis aplikasi tersebut. Tapi ada ya untuk aplikasi portable tadi. Nah, lalu yang berikutnya di bagian tahap pemeliharaan ya. Jadi hasil dari tahapan ini itu lebih ke versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat ya. Jadi yang namanya usia atau durasi ya untuk biasanya setiap aplikasi kan nggak mungkin dia nggak ada perubahan ya gitu. Ya contoh misalkan kayak Windows 10 atau 11 lah seperti ini ya. Kalau misalkan Windows 10 itu nggak ada perubahan sama sekali, ya berarti kan itu nggak ada apa namanya nggak ada peningkatan ya, gitu. Dan itu bisa jadi ada celah di mana kompetitor itu bisa mengambil pangsa pasar yang ada di Windows 10 tadi. Makanya di sini kenapa ada pembuatan OS baru yaitu namanya Windows 11 gitu. Makanya di sini bagaimana dalam tahap pemeliharaan ini itu dia bisa menghasilkan aplikasi terbaru ya, mau baik itu dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun, tapi yang penting itu ada gitu apa namanya versi barunya. Karena di sini dengan ada versi baru artinya kan ada peningkatan dari sebelumnya tadi ya. Nah, perbaikan yang dilakukan tingkatannya itu bisa sangat variatif ya. Ini kalau contohnya ada lebih ke pemeliharaan dari aplikasi tersebut ya. Mulai dari memperbaiki program crash ya, hingga berfungsi kembali, sampai pada penambahan mode-mode program yang baru sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan pelanggan ya. Jadi misalkan kalau pernah kita install aplikasi ya yang ada di Android itu ya, memang sudah production ya tahapnya itu. Tapi ternyata tiba-tiba pada saat di bulan mendatang itu ternyata terjadi crash gitu ya. Dan itu crash itu nggak hanya di kita aja gitu, tapi di semua orang yang mendownload aplikasi tersebut ya. Itu mau nggak mau harus melakukan namanya perbaikan di apa namanya maintenance bug tadi. Sehingga dengan adanya maintenance bug itu mau tidak mau mereka harus merilis versi barunya ya. Nah, itu contohnya untuk pemeliharaan yang ada di aplikasi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke ini ya, ke slide berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini 4 slide lagi ya. Jadi ini sama seperti tadi ya, ada definisi analisis sistem sama desain. Kalau analisis itu lebih ke deskripsinya, kalau desain itu lebih ke pemecahan masalah. Ya. Dan tentunya tujuan dari analisis sistem informasi ya, itu lebih ke menentukan kelemahan dari proses-proses bisnis ya, dari sistem lama untuk bisa menentukan kebutuhan dari sistem baru. Jadi ada improvement atau perbaikan ya. Yang kedua, menentukan tingkat kelayakan ya. Apakah di sistem baru tersebut itu bisa dianggap layak dari beberapa aspek, misalkan dari aspek ekonomi, teknik, operasional, dan hukum. Ya, ini tujuan utamanya dari analisis sistem informasi. Dan ada juga untuk pendekatan kalau kita melakukan APSI ya, itu dengan model driven, di mana model driven ini itu lebih ke analisis menggunakan gambar ya, untuk kombinasi masalah-masalah, persyaratan-persyaratan, dan solusi-solusi bisnis. Makanya kini di sini model driven itu yang kita gunakan kalau nggak flowchart itu ada namanya DFD ya. Nanti DFD itu akan kita pelajari kemungkinan sebelum UTS ya. Ini merupakan materi yang inti dari mata kuliah APSI ya. Ada juga yang lain ya selain dari DFD tadi, itu namanya adalah ERD ya, Entity Relationship Diagram, atau UML, Unified Modeling Language ya, untuk analisis orientasi objek ya yang ada di mata kuliah APSI. Dan satu lagi untuk arti penting dari tahap analisis ini adalah kita bisa mengenali kondisi yang terjadi dengan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh si konsumen tadi. Siapa yang menggunakan sistem, sistem apa yang dikembangkan, lalu apa yang bisa dikerjakan dari sistem, dan kapan sistem itu bisa digunakan. Nah, seperti inilah kalau untuk materi kuliah di yang pertemuan minggu keempat, di mana identifikasi dan analisis sistem ini merupakan salah satu dasar bagaimana kita bisa menggunakan baik itu di mata kuliah APSI, mata kuliah lainnya, itu kita bisa memahami sistem apa yang harus kita pelajari yang ada di perusahaan. Ya. Jadi input, proses, dan output itu harus kita pelajari secara dasarnya. Ya. Oke, mungkin untuk seperti biasa ya, untuk di absensi perkuliahannya, ini kan kelas TIB ya. Ini saya coba buat terlebih dahulu ya untuk di sini. Tempat itu identifikasi sistem ya. 19, 9 tadi ya. Oke, sebentar. Oke, yang pertama Gus Pina, ada Gus Pina? Hadir, Pak. Oke, yang kedua Syakira? Hadir, Pak. Oke, Patricia? Hadir, Pak. Oke, Jenny Maulida? Hadir, Maulida. Pak. Oke, ada ya. Oke, ada Jenny Maulina. Adelia Lintang? Hadir, Pak. Oke, Risya Destian? Hadir, Pak. Risya Destian ada tadi? Hadir, Pak. Oke, ada. Muhammad Arfarian? Hadir, Pak. Oke. Raka Sofyan? Hadir, Pak. Oke. Nabila? Hadir, Pak. Oke. Dimas Alanas? Hadir, Pak. Oke. Mauna Sabira? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Riza Kusaini? Riza Kusaini Siregar ada? Ada. Okay. Hadir, Pak. Oke, ada. Lalu Muhammad Rifat? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Kadi? Ahmad Kadi Abdillah?
Oke, nggak ada ya. Berikutnya Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Oke, Rafi Almani ada. Lalu Olivia. Hadir, Pak. Oke. Claudia Justin. Hadir, Pak. Oke. Christopher. Hadir, Pak. Oke. Nova Rahmadayanti. Hadir, Pak. Oke. Rafli Ardiansyah. Hadir, Pak. Oke. Anjar Setiawati. Anjar Setiawati ada? Oke, nggak ada ya. Berikutnya, sorry. Oke, ada ya. Anjar Setiawati ada. Ya, sudah ada. Oke, Anjar udah. Elma Kitriani. Hadir, Pak. Oke. Bertila. Bertila Ikania ada. Nah, Bertila Ikania. Halo, Bertila Ikania ada? Oke, ada ya. Berikutnya Teresia. Oke. Oke. Hadir, Pak. Pak Teresia Angelika. Hadir, Pak. Oke. Rafli Sofiansyah. Oke. Hadir, Pak. Natasha Dwi. Hadir, Pak. Oke. Diah Ayu. Hadir, Pak. Oke. Nika Deksari. Hadir, Pak. Oke. Ade Zaki. Ade Zaki Arif ada? Hadir, Pak. Oke. Mei Yesi. Hadir, Pak. Oke. Udah tadi ya. Ade Zaki sama Mei Yesi ada. Berikutnya Al Shifa. Al Shifa Juni Afriza. Nggak ada ya. Al Shifa Juni Afriza nggak ada ya. Oke. Berikutnya Agnes Nainggolan. Hadir, Pak. Oke. Marta Kezia. Hadir, Pak. Oke. Esther Anggi. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. Hafiz. Hadir, Pak. Oke. Tengku Rahman. Tengku Hadir, Rahman Pak. Hafid. Oh, ada. Oke. Iya. Oke. Fawaz Muhammad. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Fawaz Muhammad ada nggak? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Berikutnya Akila Muksita. Hadir, Pak. Oke. Abiyu Zaki. Abiyu Zaki Al-Hakim ada? Oke, nggak ada ya. Wilfa Febrika. Hadir, Pak. Oke. Nurlia. Hadir, Pak. Oke. Jessica Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Angel Caroline. Hadir, Pak. Oke. Agra Armando. Hadir, Pak. Oke. Danistio. Hadir, Pak. Oke. Akbar Bill. Hadir, Pak. Oke. Diana Tiara. Diana Tiara Putri ada ya? Oke, ada. Oke. Berikutnya Neni Oktarina. Hadir, Pak. Oke. Miftahul Fajar. Oke. Siti Balkis. Hadir, Pak. Oke. Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Agnes Partisia. Hadir, Pak. Oke. Syandi Alam. Syandi Alam ada? Oke, nggak ada ya. Berikutnya Martua, ada Martua? Hadir, Pak.
Oke, ada. Larasita. Hadir, Pak. Oke. Krisna Fahmi. Hadir, Pak. Oke. Lalu Natania. Hadir, Natania. Pak. Oke, ada ya. Oke. Satu lagi Evianti. Hadir, Pak. Oke. Oke, Bapak. udah semuanya ya. Ya? Mohon maaf izin sebelumnya, tadi Alsifa hadir Pak, pada saat mau absen itu terkendala jaringan. Oke. Alsifa ya. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, sudah. Oke, baik. Ini sudah semuanya ya. Oke. Baik, untuk pertemuan keempat saya cukupkan di sini terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan ya, hari Selasa ya, seperti biasa ya, untuk pertemuan minggu kelima. Oke, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Untuk kuliah hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.